Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mirzal Mustafa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Di sini ada pengertian tentang OSI dan juga TCP/IP. TCP layer ini merupakan satu protokol spesifik atau yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. OSI layer dengan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. OSI layer memiliki 7 buah layer, yakni physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan TCP layer hanya memiliki 4 buah layer, yakni network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Yang keempatnya memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda pada tiap layernya. Di sini ada beberapa protokol yang bekerja di OSI layer, teman-teman. Yang pertama ini ada application layer. Yang awal itu HTTP atau kepanjangannya Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web pada suatu web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua ada FTP, File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam membuat jaringan internet. Yang ketiga ada NFS, Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat, SMB, Server Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Kelima, ada DNS, Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada suatu alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang keenam ada POP3, Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari satu mail transfer agent, yang akhirnya mail tersebut akan download ke dalam jaringan lokal. Yang ketujuh ada MIME, Multi-Purpose Internet Mail Extension. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary pada bentuk teks. Yang kedelapan ada NNTP, Network News Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Yang kesembilan ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Terus ada juga session layer, teman-teman, dari protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serentak ke komputer lain yang terkoneksi. Dua, NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sebagai NetBIOS juga, hanya sedikit dikembangkan dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada yang namanya ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol. Berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat ada PAP, Printer Access Protocol, berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengembangkan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima, ini ada yang namanya SPDU,
Session Protocol Data Unit berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Terus ada juga yang namanya presentasi layer, teman-teman. Yang pertama itu ada telnet, protokol yang digunakan dalam akses remote masuk ke host, data berjalan secara line text. Ada yang kedua SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang bisa digunakan dalam mengirim email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada juga yang namanya SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Terus di sini ada yang untuk network layer. Yang pertama ada IP, Internet Working Protocol, mekanis transmisi yang digunakan untuk mentransformasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada IRP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari suatu komputer. Ketiga ada RERP, Reference Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP, Internet Protocol Message Protocol, Internet Control Message Protocol. Mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima IGMP, Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang disimultan pada grup penerima. Dan untuk transport layer ada dua, teman-teman. Yang pertama ada TCP, Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atas. Untuk data link layer ada dua juga, teman-teman. Yang pertama PPP, Point to Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLP, Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan yang terakhir untuk physical layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Nah, di sini ada juga perbandingan antara TCP dan juga UDP. UDP memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu connection oriented, reliable, segment sequences, retransmissions, handshake, acknowledge, email, file sharing, dan juga download. Kalau untuk UDP itu ada connectionless, best effort, no sequencing, no retransmissions, non handshake, no new limit, voice streaming, dan juga video streaming. Jadi ada perbedaan dari TCP dan juga UDP, teman-teman, dan itu pun perbedaannya sangat jauh. Nah, di sini juga ada yang namanya network protocol. Pertama itu ada nama Serial Line Internet Protocol atau bisa disingkat dengan SLIP, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan dan IP melalui saluran telepon. Dan juga yang namanya Simple Mail Transfer Protocol, SMPT, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data pada komputer pengirim email ke server email penerima. Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Jadi di sini ini juga sama seperti yang di atas juga, teman-teman. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web (WWW), HTTP, yang mendeskripsikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim ke server klien. Ada juga namanya Telecommunication Network, Telnet. Jadi
untuk deskripsi dan juga definisi untuk network protokol ini sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan yang sebelumnya ini teman-teman, untuk ESO, OSI untuk OSI. Ini juga sama, nanti bisa teman-teman baca-baca lagi untuk menambah wawasan. Nah, di sini ada yang namanya juga registered port. Itu memiliki beberapa tiga ciri-ciri. Range dari 0 ke 1023 dan juga range register port merupakan port standar atau port umum yang sudah diterapkan oleh IANA Internet Issued Number Authority dan hanya dapat diakses oleh sistem kontrol atau root count. Jadi di sini juga ada nomor protokolnya, ada protokol dan juga macam-macam aplikasinya. Nah, terus di sini juga ada protokol juga, ada range dari 1024 sampai 49.151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Jadi ini pembahasan sedikit tentang standarisasi jaringan. Mungkin itu saja dari kami. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang menonton. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. See you next time di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.